Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Dari zaman dulu yang namanya Avanza apalagi Veloz itu udah menjadi mobil idaman dan yang paling gak salah pilih buat banyak keluarga Indonesia. Nah, dulu aja yang Toyota internal pelit fitur, sekarang udah merubah Veloz menjadi mobil yang gak bisa dibilang pelit fitur lagi, melainkan kaya fitur karena fitur barunya banyak banget. Tapi anehnya, meskipun dengan berbagai banyak improvement pada Veloz generasi terbaru ini, sekarang kayaknya Veloz udah bukan jadi pilihan utama. Karena saking banyaknya pilihan rivalnya yang lain yang jadi pilihan alternatif konsumen, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Veloz memang masih layak dipilih menjadi LMPV andalan keluarga Indonesia? Kami sudah menemukan 5 alasannya. Untuk alasan pertama, sebelum kita mencoba mobil ini dengan cara tes jalan, kita bahas apa yang memang udah kelihatan di depan mata, yaitu modelnya. Model tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan kenapa mobil ini bisa laku banget di pasaran. Walaupun menurut kami Toyota di sini secara overall desain main aman, tidak melakukan perubahan yang radikal atau bahasa desain yang terlalu agresif. Tapi memang secara keseluruhan Veloz ini penyegarannya sudah jauh-jauh berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Yang kita tahu kalau generasi sebelumnya dari tahun 2012 sampai tahun 2021 pun itu masih menggunakan model dan basis yang nggak beda jauh. Hanya beda di headlamp, body-body dikit, ya nggak terlalu beda jauh. Tapi di tahun 2022 ini Veloz mengeluarkan all new yang sampai ke platform-platformnya. Kalau teman-teman lihat, ini platform yang digunakan adalah platform DNGA yang diklaim bisa memberikan rasa berkendara yang lebih nyaman, jauh lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya, tapi nanti itu kita coba. Kalau dari model sendiri, kini Veloz menjadi lebih besar, lebih lebar, dan tampilannya menjadi lebih berwibawa. Grillnya ini menggunakan bahasa desain Toyota terbaru yang berbentuk trapezoid, jadi agresif banget dia. Ada pola-pola segitiga di sini yang memberikan kesan sporty, tapi juga elegan karena ada permainan chrome di sini. Chrome lagi di sini. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin di delete chrome biar tampilannya lebih sporty ya. Matanya sipit di sini sudah menggunakan teknologi LED juga, sudah ada fog lamp, udah ada aliran udara di situ juga masuk, dan ini velgnya juga sudah model dual tone kita temukan yang di Veloz ini. 1 inci lebih besar dibandingkan Toyota Avanza. List chrome yang dari nyambung dari headlamp ini akan berlanjut terus nyampai ke belakang, jadi seolah-olah desainnya tuh mengalir ke belakang. Dan memang ini sudah menggunakan juga roof rail untuk memberikan kesan yang lebih eksklusif dibandingkan Avanza. Karena walaupun teman-teman Toyota udah nggak mau menyebut si Veloz ini sebagai Avanza Veloz, tapi makanya dia harus memberikan kesan yang berbeda banget, dan dari luarnya memang ini nyata sekali kelihatan perbedaannya ya. Kalau dari belakangnya teman-teman lihat sendiri sudah pakai shark fin antena juga. Kalau Veloz dia pasti nyambung sini ya stop lampnya ya. Dan sudah ada emblem tipe Q karena ini adalah Veloz tipe Q TSS tertinggi. Jadi kalau teman-teman, Veloz ini hadir dalam 3 tipe, ada Veloz biasa, ada Veloz Q, dan ada Veloz Q dengan sensor yang nanti akan kita coba jelaskan ketika kita test drive mobil ini. Jadi walaupun secara kesimpulannya si Toyota Veloz ini desainnya cenderung main aman, tapi menurut kami desainnya pun patut diapresiasi karena memang desain seperti inilah yang bisa diterima oleh selera masyarakat luas, khususnya di Indonesia ya. Kalau dari posisi Toyota memang dia nggak perlu mengeluarkan desain yang radikal berubah jauh sekali dari DNA-nya si Avanza Veloz sendiri ya. Tapi memang ini bukan yang paling sporty, atau mungkin ada orang yang bisa berdebat mungkin lebih ganteng expander, lebih futuristik stargazer. Tapi Veloz ya memang dari dulu mempertahankan nilai Veloz yang tidak menjadi terdepan mungkin ya di bagian model ya, tapi dia tetap memberikan model yang bisa kita apresiasi dan nilai utamanya yang akan kita coba nantinya. Alasan kedua untuk memiliki si Toyota Veloz ini adalah karena fiturnya yang tadi gue udah sebutin di awal sudah bertambah banyak dibandingkan generasi Veloz sebelumnya. Nah, ini sudah lengkapnya tuh bener-bener lengkap, baik dari segi hiburan ataupun keselamatan.
Kita mulai dulu dari fitur hiburan. Toyota Veloz sudah dilengkapi dengan LED Daytime Running Light, Smart Entry, Start Stop Engine, Electric Retract Mirror, Headlamp Auto, Audio Steering Switch, AC Digital, Wireless Charger, Head Unit Touchscreen dengan Android Auto dan Apple CarPlay, serta juga Roof Monitor. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag, parking kamera dan sensor, Toyota Safety Sense, Vehicle Stability Control, ABS, EBD dan Brake Assist, Electric Parking Brake, dan juga kamera 360, serta pengereman cakram untuk ban depan dan belakang. Tidak lupa juga, pada kaca belakang sudah dilengkapi dengan fitur rear defogger. Overall secara fitur, walaupun si Veloz ini kalau kita bandingkan dengan Stargazer yang terbaru, pemain baru di kelas ini, dia mungkin kalah ya. Tapi setidaknya kita para fans Toyota bisa tidak kecewa juga lah. Karena memang fiturnya udah banyak dan ada beberapa fitur yang nggak bisa kalian temukan di mobil-mobil rivalnya. Contoh kalau dari segi fitur hiburan, si Veloz ini sangat memperhatikan kenyamanan penumpang belakang, apalagi namanya mobil keluarga ya, biasanya buat bocil-bocil di belakang ada roof monitornya. Ini kita nggak bisa temukan baik di Expander sampai tipe tertinggi ataupun Stargazer. Nah, kalau dari segi fitur keselamatan, dia juga sudah dilengkapi dengan pengereman cakram depan belakang yang lagi-lagi tidak bisa kita temukan di Expander dan Stargazer. Jadi tetap punya plus minusnya dari segi fitur, tapi setidaknya ada keunggulan yang bisa dibanggakan jika kita memilih Veloz sebagai mobil keluarga kita. Alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah karena rasa berkendaranya. Ya, namanya juga Toyota Avanza Veloz ya, mobil keluarga. Kalau disetting rasa berkendara yang gak nyaman, gak mungkin bisa jadi mobil sejuta umat. Nah, kalau posisi berkendara sih kita udah pernah tes tiga-tiganya kurang lebih mirip. Paling yang perbedaan signifikan dan cukup terasa itu pertama, kita tes suspensinya nih. Nah, si Veloz ini kita udah sering coba. Kalau menurut kita sih yang paling tidak empuk, bukan paling keras ya, yang paling kurang empuk di antara ketiganya itu memang si Veloz ini. Kalau kami rasa Expander itu bandingan paling empuk, nomor 2 disusul sama si Stargazer. Nah, kalau nomor 3 baru si Veloz. Sama-sama empuk semuanya, cuman yang paling kurang empuk kami rasa itu si Veloz. Jadi bukannya keras loh ya tuh. Cukup meredam, tapi tetap lebih empuk sih Expander dan Stargazer. Nah, setidaknya karakter suspensinya sekedar cukup lah ya untuk memberikan bantingan yang cukup nyaman untuk perjalanan di dalam maupun luar kota ya, kalau ketemu jalan kurang rata atau bike speed bump begini. Nah, selanjutnya kita akan tes si handlingnya Toyota Veloz ini. Abis tes suspensi, langsung aja kita tes handling mobil ini ya. Kanan kiri belakang sudah kosong, kita coba kecepatan 30-an. Nah, ini yang paling menurut kami keunggulan Veloz ya dari segi rasa berkendara dibandingkan rival-rivalnya. Pengendaliannya itu menurut kami paling oke dibandingkan Stargazer dan Expander. Jadi kalau bisa diurut secara suspensi, nomor 1 paling empuk menurut kami ada di Expander, disusul Stargazer, disusul Veloz. Tapi kalau dari handling itu kebalikannya. Pertama menurut kami paling enak sih Veloz ini, kedua Stargazer, ketiga baru si Expander. Cuman ini Expander kita note dulu karena memang Expander Ultimate setahu kami itu nggak ada fitur Active Yaw Control yang dimiliki Expander Cross ya. Kalau dengan fitur itu tentunya beda lagi kita bicaranya. Tapi kalau perbandingannya sama-sama tidak memiliki fitur bantuan tambahan, menurut kami handling yang paling enak itu ada di Veloz. Karena selain paling enak pengendaliannya, limbungnya juga paling terasa minim. Toyota Veloz dibekali mesin berkode 2NRVE 4 silinder segaris 16 katup DOHC Dual VVT-i. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 106 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 137 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis CVT ke dua roda depan. Dan alasan terakhir untuk memiliki Veloz ini adalah karena mesinnya nggak macam-macam. Apa sih artinya macam-macam? Maksudnya secara tenaga dia cukup-cukup aja buat kalian melakukan perjalanan dalam kota ataupun luar kota. Dan secara efisiensi dia juga salah satu yang terbaik di kelasnya. Sebenarnya dia yang terbaik di kelasnya pada zamannya. Tapi setelah Stargazer muncul, harus kita akuin kalau mau adu irit memang lebih unggul tipis si Stargazer. Tapi kalau dibandingkan dengan penantang terbesarnya si Expander ya saat ini, dia masih lebih irit dibandingkan Expander.
kami coba sekarang dia bisa dapat kalau nggak konsumsi di itu 12 km per liter karena kami tadi kena macet. Tapi kami pernah coba juga mobil ini kami dapat 14, bahkan juga pernah di 16 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Yang memang dari review-reviewer dan jurnalis yang lain juga mengatakan Veloz ini memang mobil yang irit, nggak diklaim boros untuk di kelasnya, memang salah satu yang teririt. Dan itulah salah satu keunggulan Toyota Veloz untuk kalian miliki sebagai mobil keluarga. Karena mesinnya reliable dan yang terpenting irit. Alasan keempat untuk memiliki Toyota Veloz ini adalah dari segi kepraktisan yang mana sangat penting ya buat mobil keluarga. Dia bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Kita mulai dulu dari kapasitas bagasi. Kapasitas bagasi Veloz ini 498 liter, yang artinya paling besar di antara Stargazer ataupun Expander, dan itu merupakan sebuah poin plus tentunya karena yang kita tahu pasti mobil ini pasti dirancang untuk keluarga dan mungkin juga bisa dipakai mudik atau jalan-jalan keluar kota yang memerlukan tempat bagasi yang banyak. Nah, selain tempat bagasi yang banyak, mobil ini juga punya ground clearance yang berada di antara Stargazer dan Expander. Expander tetap yang paling tinggi, Stargazer paling rendah di 185 mm, Veloz di tengah-tengah di 205 mm. Jadi kombinasi yang pas memberikan ground clearance yang cukup kalau kita mau lewatin berbagai medan, tapi juga dapat pengendalian yang enak seperti yang kita udah coba barusan. Nah, selain itu dari tempat kompartemen yang ada di sini, baik yang terbuka ataupun tertutup seperti ini, total untuk si Veloz ini ada 17. Memang bukan yang terbaik di kelasnya, beda sedikit daripada Stargazer karena si Veloz ini mementingkan wireless charger di tengah sini. Kalau di Avanza G kan ini cup holder nih. Kalau ada cup holdernya sebenarnya jadi sama seperti si Stargazer. Nah, tapi ada satu keunggulan lagi yang dimiliki oleh Veloz tapi tidak dimiliki oleh rival-rivalnya di bidang kepraktisan ini, yaitu Veloz memiliki mode sofa mode, di mana jok baris keduanya ini bisa dilipat jadi seolah-olah seperti sofa atau kaki kita bisa selonjoran duduk dari baris ketiga, yang mana ini merupakan fitur yang pasti sangat kepake banget kalau kalian lagi jalan-jalan bareng keluarga besar atau bawa anak-anak di belakang. Oke, jadi udah jelas ya, setelah kita coba mobil Toyota Veloz ini memang masih merupakan mobil keluarga yang menawarkan fitur, rasa berkendara, kepraktisan, performa mesin, dan model yang memang patut diacungi jempol sehingga masih layak disebut sebagai andalan keluarga mobil Indonesia. Walaupun memang dari data penjualannya, penjual Veloz ini masih kalah dibandingkan saudaranya sendiri yaitu Toyota Avanza. Tapi buat kalian yang mau memiliki pengalaman berkendara yang lebih ekstra dibandingkan Avanza yang terasa lebih standar, kalian gak akan salah kalau memilih Toyota Veloz. Oke, buat yang tertarik dengan mobil yang satu ini, kalian bisa menghubungi kami melalui kontak yang ada di sini. Dan oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.